Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas pertandingan antara Tottenham versus Chelsea. Meski bermain tandang, Chelsea berhasil menang dengan skor telak 0-3. Sekali lagi Tuchel membuktikan kejeliannya dalam hal taktikal. Pergantian pada awal babak kedua merubah jalannya laga. Simak ulasan dari channel kolaborasi. Jangan lupa subscribe dan linknya ada di deskripsi. Akhirnya di Tottenham Hotspur Stadium, tuan rumah Lily Whites ditundukkan The Blues Chelsea 0-3. Tuan rumah tampil cukup baik di babak pertama sebelum akhirnya Thiago Silva berhasil menanduk bola umpan sepak pojok Marcos Alonso di menit 49. Kemudian giliran N'Golo Kante di menit 57 berhasil membobol gawang Hugo Lloris lewat tendangan jarak jauhnya yang lebih dulu menyentuh Eric Dier sehingga berubah arah. Dan pada injury time giliran Antonio Rudiger yang memanfaatkan umpan Timo Werner untuk menuntaskan laga menjadi 3-0, membawa Chelsea mantap di puncak klasemen. Penasaran dengan jalannya pertandingan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, Tottenham turun dengan formasi 4-3-3. Trio lini depan diisi oleh Son, Kane, dan Lo Celso. Sementara Chelsea tetap dengan pakem 3-4-3-nya mereka. Hanya terdapat sedikit rotasi pergantian untuk mengistirahatkan pemain yang turun pada laga UCL tengah pekan kemarin. Rotasi ini adalah salah satu keunggulan Tuchel. Meski bongkar pasang pemain, nyatanya Chelsea masih mendapat hasil maksimal. Artinya, integrasi taktik Tuchel mudah dipahami semua pemain dan relatif mudah untuk diaplikasikan ke dalam permainan. Perang taktik pertama dilakukan Nuno Espirito Santo yang cukup cerdik dalam mengatur posisi tiga pemain depan. Alih-alih memplot Kane sebagai striker, Nuno justru memasang Son di area sentral. Kane dan Lo Celso mengisi half space dan juga sering turun untuk membuat overload di lini tengah. Ini terlihat dari grafik average position ini. Shape Chelsea ketika bertahan berubah menjadi 5-2-3. Secara natural, shape ini akan kalah jumlah di tengah melawan formasi 4-3-3 Tottenham. Apalagi ditambah Kane dan Lo Celso yang sering bantu lini tengah. Ketika mengganggu bangun serangan Tottenham, Chelsea tetap menerapkan high pressing dengan intensitas tinggi. Tentu saja berbasis man-oriented. Taktiknya, trio lini depan pressing 2 back tengah dan gelandang bertahan Tottenham. Wingback akan naik untuk press fullback. Sementara double pivot berhadapan dengan 2 gelandang Tottenham. Kita lihat 3 penyerang depan menjaga progresi dari tengah. Nuno menggunakan deep fullback atau fullback yang turun jauh ke bawah untuk memancing Azpi. Hal ini karena pressing Chelsea selalu menyulitkan lawan yang ingin bermain konstruktif dari bawah. Karena itu, Tottenham banyak bermain direct dengan Kane sebagai target. Sayangnya pemain bernomor punggung 10 ini sering kalah duel udara. Ini juga karena respon tepat Tuchel yang sering memainkan Azpi di mouse ini, namun di match ini memainkan Christensen. Masalah muncul ketika Kane atau Lo Celso turun. Chelsea kalah jumlah di lini tengah jika back gak ikut naik. Ruang yang diekspos adalah ruang yang jadi titik lemah 5-2-3 di samping CM dan di depan back. Peluang terbaik Tottenham berasal dari skema ini. Tottenham berulang kali bisa menembus pertahanan Chelsea berkat skema ini di babak pertama. Pada momen ini, Christensen harus naik untuk press Ali sehingga meninggalkan ruang yang akhirnya dimanfaatkan Reguilon. Jika melihat XG timeline, Tottenham memang unggul dari Chelsea pada babak pertama.
Hal ini membuat Tuchel memutar otak dan melakukan pergantian pada awal babak kedua. Mason Mount ditarik keluar digantikan N'Golo Kante. Chelsea bermain dengan formasi 3-5-2, tersisa Lukaku dan Havertz di lini depan. Tujuannya jelas, agar Chelsea nggak kalah jumlah di lini tengah. Berikut pernyataan Tuchel soal pergantian itu. Pertahanan Chelsea menjadi lebih kuat dengan bantuan Kante. Masalah pada babak pertama seperti yang sebelumnya dibahas, nggak lagi terjadi pada babak kedua. Kembali melihat XG timeline, babak kedua grafik Tottenham hampir datar. Artinya mereka minim peluang. Ketika menyerang, Chelsea tetap berbahaya. Shape sedikit berubah menjadi 3-3-4. Wingback bisa lebih naik karena Kante dan Kovacic memberikan opsi untuk progresi dari half space atau sedikit ke arah sayap. Wingback Chelsea tetap menjadi momok bagi pertahanan lawan. Switch play atau crossing dari satu wingback ke wingback lain sering merepotkan pertahanan Tottenham. Corner yang akhirnya menjadi gol Thiago Silva tercipta berkat skema ini. Pergerakan in-out Havertz memberikan ruang untuk Thiago Silva yang bergerak dari luar kotak penalti. Thiago Silva memiliki momentum yang lebih bagus dari Ali untuk memenangkan duel udara. Sedangkan gol kedua bermula dari Kovacic yang membantu sisi kiri serangan Chelsea. Setelah kehilangan bola, Chelsea melakukan counter press yang membuat mereka berhasil merebut bola kembali di area yang tinggi. Pertahanan Tottenham yang belum terorganisir membuat Kante memiliki ruang tembak. Pergantian Tuchel pada awal babak kedua membuat mereka kembali meraih clean sheet. Ini adalah clean sheet ke-15 Chelsea di bawah Tuchel pada kompetisi Premier League, lebih banyak dibanding jumlah kebobolan mereka. Tuchel membuktikan kejeniusannya sebagai pelatih. Ia berhasil mengidentifikasi masalah pada babak pertama dan berani melakukan perubahan pada awal babak kedua untuk mengantisipasi masalah itu. Reaksi taktik yang tepat membuat Chelsea bisa keluar dari tekanan Spurs dengan menggunakan satu pergantian saja, sehingga menjadi 3 central midfielder untuk imbangi 3 pemain tengah Spurs. Dan Werner membayar kesalahan di menit sebelumnya dengan asisnya ke Rudiger. Sebuah pergerakan dan penyelesaian yang ciamik dari bek asal Jerman ini.